Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan, Gembala kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur ketika kembali kami diberikan anugerah kehidupan, dan juga melaluinya kami pun mendapatkan hari yang baru dan juga udara yang baru. Kami tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan untuk malam yang dapat kami lalui dengan baik. Dan biarlah ketika sebentar kami akan beraktivitas, kiranya firman Tuhan juga yang menjadi landasan, sehingga setiap apapun yang kami lakukan, senantiasa ada di dalam tuntunan firman Tuhan sendiri. Maka ya Tuhan, bersabdalah, kami sedia untuk melakukan firman-Mu, dan tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk kami juga dimampukan mengerti, dan juga untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian dikatakan dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Yesus Kristus seringkali diucapkan pada saat kita berdoa. Sebelum kita mengatakan amin, kita selalu mendasarkan doa kita itu di dalam nama Tuhan Yesus atau demi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya perkataan tersebut juga sering diucapkan oleh para rasul. Misalnya ketika para rasul itu menyembuhkan orang sakit atau ketika mengusir roh jahat. Misalnya ada beberapa ayat saudara-saudara yang kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan tentang apa yang menjadi pengalaman Petrus. Saya baca demikian dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Petrus berkata kepada orang lumpuh, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, saudara-saudara, itulah yang menjadi bagian ataupun sesuatu yang tidak lepas yang dilakukan oleh para rasul, dalam hal ini oleh Petrus, ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Dikatakan demi nama Yesus Kristus, dan dari perkataan itu maka orang Nazaret yang lumpuh itu kemudian dia bisa berjalan. Lalu kalau kita lihat di dalam atau kita baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 18, di situ Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus itu sekali lagi bukan hanya biasa kita ucapkan di dalam doa, tetapi di dalam mengusir roh jahat dan juga di dalam menyembuhkan orang sakit itu juga dipakai oleh para rasul. Nah, kalau kita misalnya menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus di akhir doa kita sebelum kita berkata amin,
Maka saudara-saudara, sesungguhnya dalam nama Tuhan Yesus itu bukan seperti mantra begitu ya. Bukan seperti mantra, tetapi ketika kita menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus, disitulah kita mengakui, mengimani, dan mengamini bahwa ada otoritas Yesus. Dan kita meminta kepada Bapa, ya, kepada Allah Bapa, dalam otoritas Yesus sebagai anaknya, di mana kita datang dalam doa dan permohonan dalam nama Yesus yang adalah anaknya. Dan oleh sebab itu ketika kita menyebutkan dalam doa dalam nama Yesus Kristus, itu memiliki arti yang sama saudara-saudara, bahwa doa kita itu juga hendaknya dikabulkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya. Nah, saudara-saudara, berdoa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Tuhan Yesus, itu juga di samping tadi kita berbicara itu ada otoritas Tuhan, di situ juga ada kuasa Tuhan. Nah, kalau misalnya kita membaca pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada kaitan dengan dua hal sebelumnya, yaitu di dalam doa maupun di dalam mengusir setan, dan bahkan yang ketiga tadi menyembuhkan orang sakit. Nah, bahwa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang berkaitan dengan dalam nama Tuhan Yesus itu adalah menyangkut juga perkataan dan perbuatan. Nah, misalnya kalau tadi kita baca dari Kolose 3 ayat 17 ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa maksud dari ucapan ataupun nasihat Rasul Paulus ini? Di dalamnya, saudara-saudara, ada sebuah pemahaman bahwa apapun yang kita katakan dan apapun yang kita lakukan, itu tidak sembarang kita katakan, tidak juga sembarang kita lakukan, karena di dalamnya juga ada nilai-nilai yang terkandung ketika kita melakukan ataupun mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah Paulus berbicara dalam konteks manusia baru. Manusia baru yang berarti kita ini sudah menjadi milik Kristus, bukan lagi milik dosa. Kita ini sudah menjadi hamba Tuhan, bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita ini adalah orang yang sudah mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Artinya apa, saudara? Artinya kita memiliki sebuah kehidupan yang baru, status yang baru. Kita menanggalkan itu sama dengan kita melepas baju kita dan kita tidak memakainya lagi. Kemudian kita memakai dengan sesuatu yang baru atau baju yang baru. Mengenakan artinya menempel dalam hidup kita. Dan disitulah melekat status kita sebagai manusia baru. Saudara-saudara, ibaratnya seperti ikan di dalam akuarium gitu ya. Ikan dalam akuarium itu kan bisa hidup selama ikan itu ada di dalam akuarium. Tetapi ketika ikan itu keluar dari akuarium atau dari air atau dari habitatnya ya, apakah di laut maupun di air tawar, maka saudara-saudara ikan itu akan mati dan akan binasa. Demikianlah ketika kita menghayati bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, artinya apa? Di dalam nama Tuhan Yesus itu, di dalam Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan. Dan ketika kita keluar atau di luar Tuhan Yesus Kristus, maka yang terjadi adalah kematian dan kebinasaan. Jadi kalau kita berbicara tentang di dalam nama Tuhan Yesus itu mengandung suatu makna yang sangat dalam. Itu mengandung sebuah dimensi kekal. Bahwa di dalam Dia ada kehidupan kekal. Dan kalau kita keluar dari dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan binasa dan kita akan mati dalam arti maut. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu sebagai manusia baru kita dipanggil untuk hidup menurut gambar haliknya, yaitu gambar Allah di dalam Kristus. Artinya perkataan dan perbuatan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan.
Perkataan dan perbuatan kita harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Harus menyenangkan hati Tuhan, bukan sebaliknya mendukakan hati Tuhan dan kemudian kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu yang kedua, perkataan dan perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus berarti pula bahwa nilai-nilai Kristus menjadi nilai-nilai hidup kita. Karakter Kristus menjadi karakter kehidupan kita. Dan standar Kristus menjadi standar hidup kita. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus itu ada nilai-nilai dan di situ ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Di mana kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai ataupun dengan karakter dan standar Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Atau dengan sederhana kita meneladani hidup Tuhan Yesus. Artinya apa? Ya kita bicara harus dijaga. Melakukan sesuatu harus dijaga. Apakah yang kita katakan, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus? Karena apa? Karena kita melakukan semuanya itu kan di dalam nama Dia. Nah, oleh sebab itu saudara dapat disimpulkan bahwa ketika kita berkata-kata dan berbuat sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, kita mendapatkan kekuatan kasih Kristus. Dan setiap orang yang mendengar kata-kata kita, yang melihat perbuatan kita, saudara-saudara, menggagungkan Kristus dan juga mengagungkan kuasa-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri doa pagi kita dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya ada sebuah konsekuensi, ada sebuah panggilan agar hidup kami juga seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus, karena kami bukan lagi menjadi milik dosa ataupun hamba dosa, tetapi kami menjadi milik Engkau dan juga hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika kami mengatakan sesuatu ataupun kami melakukan sesuatu, setiap kata-kata dan perbuatan kami yang didasari dalam nama Tuhan Yesus, itu mengingatkan kami bahwa kami harus menjaga apapun yang kami katakan dan kami lakukan, karena di dalamnya ada nilai-nilai, ada standar yang ingin Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai manusia baru. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami seringkali kami memilih apa yang menjadi standar dunia ataupun standar kami yang cenderung berdosa. Dan kami tidak memakai standar Tuhan ataupun nilai-nilai dan juga karakter Kristus yang kami hidupi dalam panggilan kami sebagai manusia baru, yang sudah ditebus bukan dengan harga yang murah, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu sendiri, di mana Engkau telah memberikan segalanya buat kami, agar kami boleh dipulihkan, diselamatkan, dan dibebaskan dari belenggu dosa dan kuasa maut. Oleh sebab itu, dalam kami masih memasuki di minggu-minggu Paskah ini, biarlah kiranya kami juga diingatkan bahwa kami orang-orang yang sudah dimenangkan, kami sudah hidup dalam status yang baru, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat menjaga setiap perkataan dan perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ketika semuanya didasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami pun selalu diingatkan untuk kami menjaga nilai-nilai itu, dan di dalamnya kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik sakit oleh karena COVID-19 maupun oleh sebab lain, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa dan berkat Tuhan juga bekerja melalui proses pengobatan, baik melalui dokter maupun obat-obatan.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan kondisi yang ada sekarang ini yang tidak mudah. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan dan sumber berkat. Kalau burung-burung di udara Tuhan saja pelihara, maka apalagi kami sebagai makhluk mulia yang Tuhan kasihi. Dan oleh sebab itu biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong dan menopang kami, untuk kami dimampukan untuk melewati hari-hari kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan yang dari Engkau sendiri. Kami berdoa untuk pemberlakuan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta dan juga akan disusul dengan wilayah-wilayah lain. Biarlah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kami juga terus menjadi bagian di dalamnya untuk mendukung, sehingga kami sekalian memiliki kontribusi untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Kami tahu ini tidak mudah, namun kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan memberikan jalan keluar bagi bangsa ini dan juga bangsa-bangsa lain di dunia yang memiliki pergumulan yang sama dengan COVID-19. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, juga sesama kami, dan khususnya untuk saudara-saudara kami yang ada di barisan paling depan untuk menghadapi COVID-19 ini. Para medis, dokter, maupun juga TNI dan Polri yang menegakkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Bila Tuhan juga tolong mereka semua, Tuhan lindungi, dan Tuhan berikan hikmat, akal budi yang daripadamu, sehingga mereka dapat mengantisipasi dan merespon setiap apapun yang terjadi demi kebaikan masyarakat Indonesia, khususnya kami sekalian yang boleh dilepaskan dan dibebaskan dari COVID-19. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan. Biarlah Tuhan hiburkan mereka ketika mereka sangat mengalami kesepian karena tidak bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan orang-orang yang mengasihi dan dikasihi. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir, menghibur, menguatkan, sehingga mereka dapat melewati saat-saat sulit bersama dengan Tuhan sendiri, yang juga turut merasakan penderitaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, baik kami yang bekerja di rumah maupun kami yang harus berangkat keluar rumah karena tugas dan panggilan kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga yang terus menolong sehingga kami boleh dapat melewati hari ini dengan baik, dan kami pun terus ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan usaha dan apapun pergumulan kami ke dalam kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan kami memohon. Amin.